Selamat siang Bapak Ibu semua. Pembicara kita berikutnya sudah ada di panggung karena sudah dipanggil Pak Yonan tadi duluan ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Didik Hartantio. Beliau adalah CEO dari Kereta Api Indonesia. Penerapan marketing 6.0 memungkinkan perusahaan untuk menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi, menarik, dan imersif. Strategi ini yang diandalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, salam sehat dan salam keselamatan. Ini sesi ini tidak ada kesengajaan Pak Jonan terus saya ya, nggak ada kesengajaan. Dan seharusnya itu kalau waktunya nggak mundur ya, ada jeda sedikit dan waktunya cukup ya. Namun ini karena 1 jam 1 ada acara dengan Pak Menteri Perhubungan ya. Jadi saya harapkan saya 15 menit tidak ada pertanyaan ya. Tapi sebetulnya niat saya jangan pertanyaan karena saya sudah siapin voucher nih. Ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa bagi-bagi. Nah, rekan-rekan marketer semua ya. Apa kata Pak Jonan itu benar? Saya tahun lalu best marketers di bidang transportation. Ya. Dan saya tidak menjadi marketer of the year. Tapi karena Pak Jonan absen, alhamdulillah saya menjadi marketer of the year tahun 2024. Loh, itu alhamdulillah. Tapi rekan-rekan semua ya, setiap era ada orangnya dan setiap orang mempunyai eranya. Saya itu selalu membaca buku marketing 3.0, 4.0, 5.0 dan sekarang 6.0. Marketing 1.0, product oriented. Marketing 2.0, customer oriented. Marketing 3.0 apa? Human oriented. 4, teknologi oriented. Yang kelima, teknologi driven menuju ke humanity. Nah, yang keenam adalah imersif. Nah, sebetulnya tadi Pak Jonan itu customer centric. Ya, mungkin ketiga menuju kedua menuju ketiga ke human centric ya, dan menuju ke teknologi sedikit ya. Pak Jonan sudah mulai menyentuh teknologi nih. Karena saya mewarisi Pak Jonan itu SAP-nya udah bagus. Tiketingnya udah bagus. Namun saya hanya meningkatkan dan mempercepat transformasinya. Jadi saya masuk itu sudah ke era marketing 5.0 dan 6.0. Makanya kenapa saya membuat judul Leveraging Human Insight in Tech Driven World. Jadi bagaimana teknologi itu tidak menghilangkan humanity-nya, tetapi semakin memperkaya. Ya. Saya cerita misalnya nih ya, banyak orang sekarang ke human living-nya itu adalah mengenai slow living ya kan. Nah, bagaimana kereta api itu juga bisa menuju ke melayani masyarakat yang akan slow living. Jadi immersive experience kereta api pada masa sekarang. Lanjut, cepat aja ya. Nah, rekan-rekan semua, kalau membaca 6.0 ada 3 komponen yang utama. Teknologi, customer experience, dan human insight. Ya. Nah, bagaimana meng-create 3 faktor ini menjadi suatu immersive experience ya. Jadi fokus combining advanced technology dengan humanistic approach. Tadi saya sampaikan pada saat awal sambutan saya, bagaimana masa pandemi, kita transformasi digital. Jadi karena apa? Saya inginnya recovery cepat. Sudah menderita 2 tahun, recovery-nya lambat, menderita 2 kali. Harus transformasinya lebih cepat. Yang kedua, providing personalized and immersive experience melalui teknologi. Ya. Sehingga penggunaan teknologi kita tingkatkan. Yang berikutnya adalah emphasizing sustainability ya. Jadi harapannya leveraging teknologi itu membuat masyarakat society yang dengan advantage teknologi tetapi menuju ke good humanity. Lanjut. Saya hanya 4 atau 6 nih ya. Jadi rekan-rekan semua, ini data. Data ini real ya, real time. Jadi
penumpang kereta api ini sekarang, ya lihat nih, customer kita nih, ya, Y generation 32, Z generation 33, dan Alpha sudah 7,59. Nih, Alpha 7,59. Itu anak-anak kecil nih sekarang. Ya. Ini kenapa kita dapat ini? Data kita tuh sudah mengidentifikasi semua penumpang, pelanggan kita. Ya. Jadi inilah kenapa kita bisa meng-create tadi, melanjutkan apa yang Pak Jonas sampaikan, customer centric harus tetap berjalan walaupun kita menggunakan teknologi. Tapi bagaimana memperkaya dengan teknologi driven, menjadi humanity yang lebih berquality. Ya. Terus kemudian ada nih profesionalnya seperti apa, hobinya seperti apa, ya nih. Ini semuanya terdata semuanya. Jadi rekan-rekan cuma ini seperti ini, dan ini secara gender ya, pria masih lebih banyak, 60% penumpang kereta api, yang perempuan 40%. Bayangkan, sekarang dengan 85% Y, Z, dan E, ya, ini Y, Z, dan E nih. 32 tambah 33, 65 tambah 7, ya, sekitar 70 something, ya. Kalau ditambah 18 lagi, X itu sebetulnya udah mulai ketinggalan ya, secara teknologi. Jadi inilah yang ini, we must understand their needs. Ya. Kita harus memahami karakteristik generasi ini sebagai bentuk adaptasi. Sehingga layanan kita akan terus melayani dengan inovasi. Sehingga budaya inovasi di kereta api, kita tiap tahun ada Innovation dan Improvement Award. Pemenangnya kita kirim ke level ASEAN. Menang lagi kita level ke internasional. Dan ini kita patenkan penemuan-penemuan ini. Ya, lanjut. Nah, rekan-rekan semua, bagaimana memanai suatu perjalanan. Jadi transportasi not only transporting people from one place to other place. Not only transporting goods from one place to other place. Tetapi harus ada story-nya. Harus ada experience-nya. Dan experience yang unik. Kalau experience-nya sama dengan transportasi lain, ya apa gunanya? Ya. Jadi kereta api itu sejak pre-journey pun sudah kita address. Pre-journey itu even kita ingin membangun kereta api sebagai top of mind. Jadi berpikir perjalanan, udah memikir kereta api. Lagi pikir, wah nanti rekreasinya apa? Pakai kereta api. Oh mau studi tour, pikirnya kereta api. Ya. Jadi pre-journey mempersiapkan kebutuhan sebelum berangkat. Ya. Akses BKI, update train schedule, real time. Teman-teman bisa melihat ya, bagaimana video-video kita, media sosial kita selalu kita update ya. Terus kemudian pre-travel ini ya, datang dan menunggu stasiun. Bagaimana proses check-in-nya? Bagaimana stasiunnya? Bagaimana toiletnya? Ya, rekan-rekan semua, saya seringkali ke stasiun. Cek pertama adalah toilet. Ya, cek pertama pasti toilet. Karena saya ingin melayani dan ingin memberikan suatu pesan bagi seluruh insan kereta api. Di rutemu ini sangat concern ke kebersihan toilet. Kalau toiletnya bersih, hendaknya harusnya bersih. Ya. Face recognition, penggunaan teknologi, ya. Tadi aplikasi kita itu kita sambungkan dengan Dukcapil, kita sambungkan dengan Peduli Lindungi, ya. Pada saat pandemi, dengan API saja. Jadi begitu dengan apa namanya itu application protokol interface mudah sekali, tanpa lama, cepat, ya. Travelingnya juga demikian, ya. Bagaimana entertainment on board, makanan, ya. Kemudian ini ya rail food, semuanya kita improve terus ya. Nah masing-masing kita adaptasi. Kelas ekonomi ya makanannya beda dengan kelas eksekutif, beda dengan luxury, beda dengan ke panoramik dan beda dengan compartment suites. Jadi semua kita adaptasi. Cara melayaninya juga berbeda-beda. Sehingga betul-betul segmentasi pasar customer kita baca dan kita lakukan dengan baik. Post travel juga demikian ya, kedatangan, e-porter ini sudah kita integrasikan dengan satu sistem ekosistemnya. Jadi first mile dan last mile-nya ya. Rekan-rekan marketers bisa pesen nih taksi, bisa naik bus, bisa naik lanjutan itu dengan mudah.
Nah kemudian post journey-nya ini adalah bagaimana nih opsi-opsi selanjutnya integrated public transport system ya. Oke lanjut. Nah ini sudah menyentuh ke marketing 6.0. Bagaimana teknologi itu memberikan suatu pengalaman yang imersif yang langsung dirasakan. Jadi antara teknologi dengan kenyataan itu betul-betul dirasakan. Rekan-rekan semua, orang-orang inginnya itu masuk stasiun tanpa halangan sama sekali. Pesan dengan aplikasi akses ya otomatis tercatat dalam boarding system face recognition. Jadi kalau sudah dalam waktu 1 jam langsung masuk. Bisa langsung, nah kalau kereta sudah siap langsung masuk kereta. Tanpa menyentuh apapun, tanpa berinteraksi dengan apapun. Ya, seamless. Jadi digital experience dari pembelian tiket, kemudian experience imersifnya itu di stasiun, kemudian di ruang tunggu eksekutif, ya eksekutif lounge di stasiun-stasiun besar sudah kita siapkan. Sekarang kita semakin kita perbaiki, baik yang di Gambir, di Jogja, di Surabaya Gubeng, di Semarang Tawang, yang di Solo sedang kita susun, ya. Terus kemudian smart check-in dan digital experience. Nah penggunaan ini terus kita lakukan untuk personalized experience ya. Jadi dengan data yang ada tadi, kita bisa melakukan marketing yang sangat spesifik kepada orangnya. Ya. Jadi inilah kenapa nanti para pelanggan-pelanggan yang setia melakukan itu, pasti akan kita address ya dengan kesukaannya, misalnya ulang tahun ya, dan hal yang lain kita perhatikan. Next. Nah, impact-nya bagi kereta api apa? Ya, transformasi tanpa memberikan impact positif nggak ada gunanya. Tadi Pak Herman bilang di sini ada impact. Ya, everything you do has to be impact. Nah, impact-nya apa? Customer loyalty semakin meningkat. Tadi ada Pak Adri, ya Pak Adri mungkin udah pulang ya, dari BPK Penabur. Setiap tahun ribuan siswanya naik kereta api. Ribuan siswanya. Nah, siswa-siswa ini, ya, ini Pak Yuskal nih juga nih beradaptasi. Kalau masuk stasiun, tidak kita biarkan seperti biasa aja. Kita entertain mereka, kita kasih game-game dengan mereka. Jadi asik sekali di stasiun itu. Tidak merasa waktunya naik kereta api itu cepat. Nah, di atas kereta pun juga demikian, sampai stasiun berikutnya juga langsung demikian. Ya. Jadi experience, increase customer loyalty. Nah ini, personalized experience create emotional connection, bonding. Jadi kalau penumpang kita sudah puas, pasti cerita kepada yang lain. Pasang di media sosial. Nah inilah menyebar word to mouth ya. Inilah satu marketing yang lebih tepat sasaran. Nah, reputation ini tahun kemarin ini semester 1 2024 rate kita 4,51. Bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya, silakan dibandingkan dengan yang lain. Rekan-rekan semua pada saat angkutan lebaran yang lalu, kereta api menjadi moda transportasi pilihan masyarakat yang paling besar. Dan saya sampaikan ya, saya sampaikan kepada seluruh insan kereta api, rekan-rekan lihat ya, ini tahun-tahun mendatang akan semakin besar. Karena reliability kita ya, ketepatan waktu kita itu ya sudah, sini nggak ada datanya, keberangkatan itu 99%, kedatangan 97%. Ya, coba bandingkan dengan di Jerman, Deutsche Bahn. Saya ke sana belajar ESG, waktu mereka presentasi ketepatan waktu hanya 65%. Bangga nggak dengan kereta api? Ya. Ini transport that most people with traveler 39,32 juta selama 18 hari masa angkutan lebaran. Ya. Jadi 20,3% pemudik itu memilih menggunakan kereta api. Nah, jadi untuk itulah maka Pak Jonan kita investasi ya. Tahun 2017 kita membeli 438 kereta. Tahun 2022 kita beli lagi ya karena 438 itu delivernya 3 tahun, 17, 18, 19. 20 dan 12 itu kita puasa. Kenapa puasa? Karena pandemi. Pendapatan kita turunnya drastis. EBITDA kita kena.
Tapi begitu kita pulih di 2022, kita belinya 612 kereta. Dan ini rekan-rekan marketing silakan menikmati kereta kita versi yang baru. Kedap suaranya kita tingkatkan lebih kedap, boginya kita ganti yang lebih mulus, ya. Dan nanti kualitas kereta api ke depan tidak jauh dengan kereta api cepat bus, ya. Nah, ini award ini ya, ini contact center kita mendapatkan satu award, ya. Pak Jona ini saya sedang merenovasi KI 121, ya. Saya minta ini KI 121 sudah kuno nih, renovasi semuanya. Dan rekan-rekan semua saya ya memperbaiki geria karya sampai 58 geria karya kita sulap sekelas dengan hotel bintang 3. Ya. Sehingga para kru bisa istirahat dengan fokus. Kerjanya lebih fokus lagi. Yang Pak Jonan ini kalau datang lagi ya, kayak resort-resort itu sekarang kita udah sulap semuanya. Yang tidak pernah kita renovasi sebelumnya, sekarang sudah kita sulap dan seukuran saya satu. Kalau sudah nyaman, kalau saya bisa ngopi di tempat resort JJ dan Sintel. Nah, sekarang udah kita bisa ngopi. Ini next. Ini konklusinya. Jadi rekan-rekan semua, human insight is not just complement to technology development. It is integral ensuring that innovation remain relevant, responsible, and adaptable to the ever-evolving needs and trends of society. Jadi tetap kita melihat customer needs seperti apa, trennya seperti apa, kita akan terus beradaptasi. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, dalam gelombang cepat yang semakin cepat ini, kita harus selalu ada di front. Kalau kita di belakang, kita akan tersapu oleh gelombang. Jadi kita harus ada di depan. Teknologi harus menjadi partner yang mengamplify human quality. Tidak menggantikan. Teknologi tidak bisa menggantikan humanity, tetapi harus mengamplify humanity. Immersive experience is not just technology, but about how we touch the hearts of our customer. Ya, jadi dengan teknologi melayani dengan experience, bagaimana kita bisa menyentuh hatinya para pelanggan kita. Dengan approach ini, pendekatan ini, kita memberikan suatu best service while improving efficiency. Dan ini paling penting sekali. Kita mempunyai catatan outstanding financial performance. Ya. Ini akan mengincorporate sustainability transportation ke depan. Jadi financial sustainability menjadi satu bagian daripada ESG. Jadi ESG terus kita dorong, kita menuju emisi, dan nanti dalam waktu dekat rekan-rekan semua di bulan Desember ini ya, nanti setiap kali marketers melakukan transportasi dengan kereta api, emisi karbonnya akan kita kasih tahu. Ya, jadi nanti di dalam media WA para marketis ini kita akan sampaikan bahwa dalam melakukan perjalanan misalnya Bu Rektor ya ke Jogja, Anda telah menggunakan kereta api dengan emisi karbon sekian. Nanti kita kasih perbandingan, kalau naik pesawat emisinya berapa, kalau dengan bus emisinya berapa, atau dengan mobil pribadi emisinya berapa. Jadi dengan itulah maka kami mendorong kereta api menjadi transportasi yang berkelanjutan, emisi karbonnya kita tekan sederhana mungkin, sehingga kita ingin menjadi moda transportasi yang berkelanjutan, safety dan sustainability. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Iwan, silakan. Pak, pertanyaan boleh ya Pak? Boleh satu ya. Pertanyaan. Sudah ada voucher di sini. Satu penanya saja, pendek saja. Kalau pendek nanti dapat kereta kompartemen. Kalau panjang pertanyaannya ekonomi ya Pak ya. Silakan, silakan. Satu pertanyaan saja. Tolong rekan-rekan saya di ini yang berdiri. Silakan.
Ingat ya Mas, pendek aja ya. Siap. Silakan. Tes. Pak Didik mau tanya dong, rencana elektrifikasi untuk kereta, jalur kereta di Pulau Jawa terutama, itu apakah sudah ada dalam roadmap-nya Pak Didik? Terima kasih. Ya, silakan Pak. Para marketis ya, ini bisnis model. Ya, kereta api itu bisnis modelnya tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi makanya kenapa tadi Pak Hermawan ya, marketing itu not only marketing, tetapi kita harus melihat secara holistik bisnis modelnya. Ya, bisnis modelnya. Bisnis model kereta api itu, rel itu adalah barang milik negara, infrastruktur barang milik negara. Jadi yang melakukan elektrifikasi itu adalah negara. Kereta api sebagai badan penyelenggara sarana akan menyiapkan rolling stocknya. Semakin cepat pemerintah melakukan elektrifikasi, kereta api akan bertransportasi menjadi kereta rel listrik baik yang lokal, komuter maupun yang jarak jauh. Kereta api sudah mempersiapkan itu dalam rencana jangka panjang perusahaan. Nah, eksekusinya nanti kita serahkan pada pemerintah, moga-moga cepat. Itu, makasih. Boleh satu lagi Pak? Ya, boleh satu lagi deh. Satu lagi. Oke, baik. Cek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Pak, saya ini pengguna kereta api loyal Pak kategorinya, karena sering pulang ke Jawa Pak ya. Nah, saya ini punya masalah Pak, mungkin ini bisa jadi bagian dari satu inovasi di KAI Pak. Saya ini sering ketiduran Pak, saking nyamannya kereta api itu. Jadi kadang-kadang pulangnya cuma ke Tegal tapi nyasar sampai ke Semarang gitu Pak. Jadi itu problem buat saya Pak. Jadi gimana Pak ya supaya KAI itu juga bisa memfasilitasi inovasi-inovasi seperti itu. Entah mungkin dibangunkan, entah mungkin seperti apa. Ini sederhana Pak ya, tapi buat saya dampaknya luar biasa Pak. Mungkin ini bisa dipikirkan. Terima kasih Pak. Oke, saya punya pertanyaan buat Mas siapa nih? Saya Ponco Pak. Mas Ponco. Mas Ponco sekarang ini kalau mau turun di Tegal katakan, dibangunkan nggak? Tidak Pak. Oh tidak? Tidak dibangunkan. Wah, ini masalahnya Pak Yus kali nih. Jadi rekan-rekan semua, kereta api itu punya SOP. Ya, nah ini evaluasi bagi saya pribadi. Ya, saya terima nih Pak Ponco ya. Jadi kereta api itu, aplikasi akses itu sampai ke tangan kondektur. Dia tahu penumpang ini turun di mana itu tahu. Sehingga kalau penumpang itu tidak turun, terus melakukan perjalanan, oh itu dipaksa turun dan dikenai denda. Ya, jadi kalau Mas Ponco ini harusnya sebelum stasiun Tegal, itu sudah dibangunkan terlebih dahulu. Nah, cuma kadang-kadang sudah dibangunin, tidur lagi. Tapi nggak apa-apa, ini catatan bagi kami, evaluasi bagi kami, ya. Nggak tahu nanti cara bangunnya nggak tahu, mungkin pakai ditusuk-tusuk gitu kali ya. Oke, saya rasa itu, saya mohon maaf ya. Jadi saya sangat senang dan bangga dan hari ini tentu saja saya sangat berbahagia disaksikan oleh Pak Jonan, CEO Kereta Api mendapatkan Marketing of the Year 2024. Semuanya untuk para marketing semua, para pelanggan semua, para pelanggan loyal dan tentu saja untuk semua insan kereta api yang bekerja 24 jam. Masa-masa ini ya, masa yang cuacanya sedang hujan, rekan-rekan banyak yang bekerja di lapangan, mengatasi longsor, mengatasi banjir ya. Dan ini menjadi pekerjaan kami sehari-hari. Tentu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Makplus ya. Dan moga-moga ini terus memotivasi kita semua untuk terus bertransportasi manfaat bagi masyarakat seluruh Indonesia. Makasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Didi Hartantio.